Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 441, Membangun Kembali Kerajaan Matahari, 1. Menyaksikan pertarungan yang terus bertepuk sebelah tangan, mereka semua hanya merasa kasihan pada Pangeran Lin Bowang. Di bawah tekanan dari kemunculan naga, Pangeran Lin Bowang tidak bertahan lama dan akhirnya menemui ajalnya di pedang Lin Xiao. Memotong. Saat darah tumpah ke tanah, Lin Xiao menurunkan pedangnya. Matanya masih melihat air yang mengalir ke arah mereka dan tersenyum kecut. Yah, penampilanmu luar biasa, tapi kamu menciptakan masalah besar bagiku di sini, Lin Hu. Lin Hu mendengus. Itu adalah rencana Lin Xiao untuk membanjiri seluruh ibu kota. Aku akan mengumumkan kedatanganku ke kerajaan lain terlebih dahulu. Ah! Lin Xiao menyaksikan Lin Hu terbang ke langit dan meraung keras. Seolah-olah dia ingin memberitahu semua orang bahwa mulai sekarang, kerajaan matahari akan memiliki seorang kaisar yang dilindungi oleh seekor naga. Tidak ada yang bisa menjauh dari melihat naga saat pesan itu menempuh jarak ribuan li ke jarak yang sangat jauh. Hanya ada 8 kaisar yang dipilih oleh surga dan masing-masing dari mereka akan membawa kerajaan mereka ke ketinggian baru. Otoritas mereka adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain. Saat Lin Hu menghilang ke awan, itu membentuk cahaya dan memasuki dahi Lin Xiao sekali lagi. Pada saat yang sama, Lin Xiao keluar dari air. Dia melihat sekelompok pejabat di depannya. Namaku Lin Xiao dan aku akan menjadi kaisar berikutnya, siapa yang bersamaku? Saya akan selalu berada di sisi Anda, Yang Mulia. Putri Lan Yihua langsung berlutut, matanya tersenyum saat menatap Lin Xiao. Lin Yun dan yang lainnya mengikuti sebelum semua pejabat mengakui Lin Xiao. Cukup menarik untuk melihat para pejabat tinggi semuanya bersujud kepada satu orang. Banyak dari mereka yang selamat karena bersembunyi dari kejadian ini segera bergegas ke istana. Mereka tahu bahwa kali ini, tidak akan pernah ada perselisihan lagi. Tugas pertama yang harus dilakukan, memperbaiki istana dan ibu kota. Lin Xiao menghubungi Han Jiang dan saudara ketiganya, yang telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Misi mereka jelas membuat banjir di istana karena tanpa danau, Lin Xiao tidak bisa memanggil Lin Hu. Syukurlah, persyaratan untuk menjadi danau cukup santai. Untuk saat ini, kamu bisa tinggal di Sun Dragon Academy. Kamu tidak perlu kembali bersamaku karena kamu belum menyelesaikan pendidikanmu. Iya, Yang Mulia. Baik, Kak Kecil. Untuk Pangeran Lin Yan dan saudara-saudaranya, Lin Xiao meminta mereka untuk tidak bersikap formal dengannya. Dia sudah cukup memiliki begitu banyak orang yang memperlakukannya dengan sangat sopan. Sebagai seseorang yang tidak terbiasa dengan formalitas seperti itu karena sudah lama tinggal di desa terpencil, itu menyiksa. Istana sudah sangat compang-camping. Apakah benar-benar sulit untuk bertarung sambil memastikan tidak ada kerusakan seperti itu? Pangeran Lin Xian patah hati saat melihat istana. Istana megah, sekarang menjadi puing-puing. Yah, tidak sepenuhnya. Setidaknya setengahnya hancur karena pertempuran berulang. Dindingnya berlubang dan banyak tanda-tanda furnitur membusuk. Dia semakin bingung ketika melihat emas meleleh. Apa yang mungkin menyebabkan emas meleleh dengan cara ini? Sepertinya ada ledakan seorang kultivator di sini. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao seolah bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dari apa yang dia tahu, hanya ada 2 orang di bawah Lin Xiao yang berelemen api dan mungkin bisa menyebabkan ledakan besar ini. Dia atau Fan Ling. Namun, keduanya masih hidup dan menendang. Sial, mereka bahkan datang ke tempat ini bersama. Tidak mungkin mereka berdua bisa mengorbankan tempat ini dan menyebabkan kehancuran besar ini. Oh, ini Xia Ye. Permisi. Apa yang kamu bicarakan? Sementara yang lain tercengang, Lin Xiao tidak repot-repot menjelaskan. Dia berjalan ke sisi lain dan kemudian ke bangunan lain. Sebuah istana selalu memiliki beberapa bangunan dan Lin Xiao menyadari ada banyak bangunan di sini. Faktanya, dia bertanya-tanya di mana Xia Ye bisa bersembunyi setelah menyebabkan ledakan besar yang membunuh kaisar sebelumnya.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bangunan yang agak terbengkalai itu. Apakah itu di sini? Kenapa kamu bertanya padaku? Aku bertanya karena kaulah yang memberikan benda itu pada Xia Ye. Lin Hu mendengus. Selama pertempuran hidup dan mati yang sering dialami Lin Xiao dengan paksa di bawah pengawasan Pangeran Lin Yan, ada beberapa insiden di mana lawan mencoba meledakkan diri mereka sendiri. Dengan begitu, mereka akan mati bersama lawan mereka. Itu adalah langkah putus asa, tetapi para budak ini sudah kehilangan harapan untuk hidup sejak mereka menjadi budak. Dengan demikian, mereka pasti akan memulai metode ini ketika mereka kehabisan akal. Dengan begitu, mereka tidak perlu dikenakan hukuman yang lebih keras. Lin Hu bisa menyerap kekuatan mereka, membiarkan Lin Xiao bertahan. Tentu saja, anggota lain memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kejadian ini. Misalnya, Pangeran Lin San akan menggunakan elemen gelapnya dan bersembunyi di dalam bayangan dan bertindak seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke sisi lain ruangan. Dengan begitu, dia tidak akan ditanyai. Lin Xiao memiliki Lin Hu, yang bisa menyerap energi itu. Namun, dia tidak bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri dan dengan demikian, Lin Hu memadatkannya untuk membentuk bola energi. Yang dia berikan pada Xia Ye adalah bola energi itu. Itu bisa memalsukan dia meledakkan kultivasinya sendiri untuk membunuh lawannya. Jika tubuh Xia Ye yang meledak, jejaknya akan lebih banyak diisi dengan elemen gelap daripada elemen api seperti yang dia lihat di istana. Bab 442, Membangun Kembali Kerajaan Matahari, 2. Itu bisa memalsukan dia meledakkan kultivasinya sendiri untuk membunuh lawannya. Jika tubuh Xia Ye yang meledak, jejaknya akan lebih banyak diisi dengan elemen gelap daripada elemen api seperti yang dia lihat di istana. Jadi, apakah dia ada di sini? Saya bisa merasakan elemen gelap dan elemen api di dekatnya. Ya, dia seharusnya ada di sini. Lin Xiao mengangguk dan melangkah masuk. Dia mengamati sekeliling dan merasa sedikit tidak berdaya saat dia menoleh untuk melihat Putri Lan Yihua. Bantu aku untuk mencarinya. Kamu memiliki atribut elemen cahaya, jadi kamu harus bisa merasakannya. Meskipun hanya sebentar, tidak apa-apa. Pangeran Lan Yihua mengangguk. Dia fokus pada sekelilingnya, mencoba yang terbaik untuk merasakan elemen gelap. Karena elemen cahayanya, dia sangat sensitif terhadap elemen gelap dari orang lain. Setelah beberapa detik, dia menunjuk ke satu arah. Saya berpikir seperti itu. Biar aku periksa. Lin Xiao berjalan ke arah itu dan dia berhenti di sebuah ruangan. Di atas tempat tidur adalah Xia Ye, yang terluka parah. Dia dengan cepat bergerak maju dan meletakkan tangannya di atas dada Xia Ye, memeriksa kondisi Xia Ye sambil memasukkan kinya. Danau Qi padat dan dengan cepat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuh Xia Ye. Namun, butuh beberapa waktu baginya untuk bangun dan pulih. Aku perlu mengatur seseorang untuk menjaganya untuk saat ini. Lin Xiao menghela nafas. Dia berpikir bahwa dia dapat menyembuhkan seseorang dengan segera. Tapi kenyataannya tidak begitu indah. Kerusakan terjadi pada jiwa Xia Ye, yang merupakan inti dari hidupnya. Karena rusak, itu juga berarti Xia Ye tidak akan bisa bangun secepat itu bahkan jika tubuhnya pulih. Lin Xiao tidak berdaya terhadap kondisinya. Mari kita fokus pada hal-hal lain terlebih dahulu. Baiklah. Karena Lin Xiao akan mengambil alih sebagai kaisar, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Syukurlah, para bangsawan berada di sisinya berkat keluarga Fan yang mempengaruhi mereka. Lin Xiao harus mengakui bahwa lelaki tua tak tahu malu itu memang cocok untuk tugas seperti itu. Penerimaannya juga mudah berkat kemunculan Lin Hu pada hari yang menentukan itu. Tapi tentu saja, Lin Xiao tidak berniat memamerkan Lin Hu seperti pertunjukan. Kemajuannya berjalan lancar dan Lin Xiao meminta sebuah danau besar dibangun di sekitar istana, yang terhubung dengan kediamannya. Mereka tidak bertanya mengapa tetapi tetap membangunnya dan hanya sedikit yang tahu bahwa itu karena Lin Xiao membutuhkannya untuk dapat memanggil naganya. Lagi pula, batasan yang diberlakukan pada beberapa naga tidak diungkapkan ke publik. Selain itu, Lin Xiao tahu bahwa batasan itu hanya ada untuk mereka berempat. 4 lainnya dapat mengungkapkan naga mereka kapan saja tetapi kekuatan naga itu sama dengan mereka.
Tidak seperti dia di mana Lin Hu berada di tingkat yang lebih tinggi. Aku lebih suka jika kamu bisa dipanggil kapan saja bahkan jika kamu hanya sekuat aku. Heh, seolah-olah aku akan percaya padamu. Wenren Yu dan yang lainnya berkunjung ke istana setengah tahun kemudian. Mereka meminta izin untuk membangun sekte Tai lagi, yang disetujui Lin Xiao. Dia juga mengirim penatua Wang untuk membantu karena Wang Jun dulunya adalah penatua kehormatan sekte tersebut. Tinggal di dalam istana, Lin Xiao merasa sedikit emosional. Dia telah bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir dan akhirnya dia bisa melangkah ke sini. Saat ini, aula sudah dibersihkan dan setengah tahun telah berlalu. Tidak banyak hal yang dia lakukan selain membersihkan istana. Namun, hal-hal itu kebanyakan dilakukan oleh yang lain. Saatnya melakukan terobosan ke tahap 3. Melihat lurus ke depan, Lin Xiao memikirkan hari ketika dia pertama kali mendapatkan warisan kaisar. Keingintahuannya membawa seorang pemuda, yang tidak tahu apa-apa, untuk memasuki tempat suci. Di tempat itu, dia memperoleh warisan kaisar. Maka, dimulailah perjalanannya yang dipenuhi banyak hal. Berlatih, dikejar, melakukan misi, menjarah, menyembunyikan kemampuannya, setiap peristiwa melintas sesaat sebelum Lin Xiao tersenyum. Sejak pertama kali dia memasuki tempat itu, jalur kultivasinya telah diputuskan. Menjadi seorang kaisar. Itu jalannya. Ledakan. Ki di sekitar tubuhnya beriak saat Ki melonjak ke dalam. Fluktuasi itu menyiagakan beberapa orang di luar tetapi mereka tidak mencoba masuk ke dalam. Lagi pula, mereka tahu bahwa yang membuat keributan itu adalah kaisar mereka. Ki membutuhkan beberapa waktu sebelum akhirnya menjadi tenang. Lin Xiao membuka matanya dan merasakan hal-hal yang agak berbeda baginya. Dia bisa merasakan Ki lebih jelas dan saat ini, dia merasa jauh lebih baik. Sekarang kamu telah mencapai Golden Core Stage 3, kamu harus bergegas dan menghancurkan batasannya. Lin Hu memandang Lin Xiao dengan ekspresi mengejek. Selama setengah tahun terakhir, Lin Xiao juga menyelesaikan banyak hal untuk kerajaan Sun. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya sudah menjadi seorang kaisar, bukan? Lin Xiao terdiam mendengar kata-kata naga itu. Belum. Anda. Paling-paling, kamu hanya bisa disebut raja. Lin Hu mendengus. Dia memandang Lin Xiao dengan jijik. Apakah kamu tahu mengapa ada istilah kaisar dan raja? Kaisar adalah orang yang memimpin kerajaan sebesar beberapa kerajaan. Kaisar pertama mendapatkan gelarnya karena dia menyatukan beberapa kerajaan menjadi satu. Adapun Anda hanya mengambil tahta kerajaan matahari dan Anda sudah ingin mengklaim sebagai kaisar. Sungguh memalukan. Mendengarkan Lin Hu, Lin Xiao terdorong untuk membantingnya ke tanah. Kenapa naga menyebalkan ini tidak memberitahunya tentang masalah sepenting ini lebih awal? Dia berpikir bahwa itu sudah menjadi akhir baginya untuk mengambil tahta ini. Bab 443, Kesepakatan 1. Lin Hu tahu apa yang dipikirkan Lin Xiao dan mendengus sekali lagi. Jika aku mengatakan ini kepadamu ketika kamu begitu lemah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertahan? Tujuannya akan terukir terlalu jauh untuk kamu impikan. Kamu naga sialan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku harus menjadi kaisar seluruh benua. Lin Xiao meraung kesal. Iya. $% pangkat dan asterisk garis bawah. Saat ini, Lin Xiao benar-benar mempertimbangkan apakah naga panggang akan enak atau tidak. Tampaknya jauh lebih baik memanggang Lin Hu di sini, sekarang juga. Ketukan, ketukan. Serangkaian ketukan mengganggu pemikiran Lin Xiao. Dia melirik keluar. Iya. Yang mulia, Pangeran Fu Liang dari Jade Snow Kingdom ada di sini. Seorang petugas adalah orang yang memberitahu Lin Xiao. Bawa dia ke aula. Lin Xiao mengganti pakaiannya dan menyembunyikan kinya. Saat ini, dia sudah berusia 22 tahun tetapi usia mentalnya 2 tahun lebih tua berkat pelatihan yang dia dapatkan di Phoenix Inheritance Ground. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba. Pangeran Fu Liang masih sama seperti sebelumnya. Jika seseorang tidak tahu lebih baik, mereka akan menganggapnya sebagai seorang putri. Sang pangeran menoleh untuk melihat Lin Xiao dan pupil matanya sedikit melebar. Yang mulia, selamat. Aku harus mengatakan hal yang sama padamu.
Lin Xiao juga dapat melihat bahwa Pangeran Fu Liang sudah berada di tahap inti emas 3. Dia mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya sangat mudah untuk membuat terobosan ke tahap inti emas 3 sekarang. Pangeran Fu Liang tertawa kecil. Sekarang kamu sudah menjadi kaisar, kupikir kita bisa melanjutkan kesepakatan yang kita miliki sebelumnya. Apakah Jade Snow Kingdom keberatan? Lin Xiao mengangkat alisnya. Kerajaan Sun dan Kerajaan Hualan sudah menjadi sekutu. Atau haruskah kukatakan bahwa Kerajaan Sun sudah menganeksasi Kerajaan Hualan? Mata Pangeran Fu Liang menyipit. Beberapa hari yang lalu, proses aneksasi dilakukan. Putri Lan Yihua tinggal di Kerajaan Hualan untuk menjadikannya bagian dari Kerajaan Sun. Dia akan segera kembali karena prosesnya selesai dan beberapa pangeran lain yang mengurusnya. Setelah membunuh Kaisar Kerajaan Hualan, Kerajaan Hualan mengalami kekacauan. Mereka yang dulu mendukung Putri Lan Xiaoyue semuanya ditendang keluar dari kerajaan oleh Lan Yihua saat dia menyatakan bahwa kerajaan itu sekarang berada di bawah Kerajaan Sun. Adapun Putri Lan Xiaoyue, dia menghilang setelah kejadian memalukan itu dan mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Selain itu, dia tidak bisa lagi berkultivasi secara normal. Pada saat mereka punya waktu untuk peduli pada putri itu, dia telah menghilang dari sangkar es dan api itu. Lin Xiao tidak tahu kemana dia pergi dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Dia memilih untuk membiarkan masalah ini beristirahat untuk sementara waktu. Kamu bebas berpikir apapun yang kamu mau. Lin Xiao balas tersenyum. Pangeran Fu Liang mendengus. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke Lin Xiao. Itulah lokasi dari dua pilar pembatas di Kerajaan Sun dan Kerajaan Hualan. Terserah bagaimana kamu ingin menonaktifkannya, tetapi begitu pilar itu hilang, Kerajaan Jade Snow akan menjadi milikmu. Apakah menurutmu aku bodoh, Pangeran Fu Liang? Lin Xiao mengangkat alisnya dan menatap Pangeran Fu Liang. Mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda hanya memberikan janji kosong? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ketika pembatasan akhirnya dicabut? Ada banyak pembudidaya inti emas tahap 3 di Kerajaan Salju Giok dan jika Lin Xiao tidak menangani mereka terlebih dahulu, semuanya akan menjadi buruk. Anda tunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu dan aku akan mempertimbangkannya. Jika tidak, aku tidak keberatan memodifikasi batasannya hanya untuk Sun Kingdom. Lin Xiao tersenyum. Pangeran Fu Liang mengerutkan alisnya tetapi dia berdiri dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, kita akan segera bertemu lagi. Aku tidak akan melihatmu pergi. Lin Xiao bahkan tidak peduli dengan Pangeran Fu Liang. Dia mungkin masih muda tapi dia bukan orang bodoh yang naif. Begitu pembatasan dicabut, akan ada banyak orang yang melakukan terobosan. Jika Kerajaan Matahari tidak lebih kuat dari Kerajaan Salju Giok, bukankah itu berarti mereka akan berada dalam kesulitan? Dia ingin menghindarinya. Xiaye, desir. Sesosok muncul dari kegelapan dan sosok Xiaye berdiri di sana. Setelah kejadian malang di mana dia bertaruh dengan segalanya untuk membunuh kaisar sebelumnya, dia menjadi lebih tenang. Saat itu, Xiaye menggunakan kekuatan penghancur elemen api yang dimiliki Lin Xiao. Faktanya, itu adalah sesuatu yang diserap Lin Hu tetapi tidak bisa digunakan, jadi dia memasukkan kekuatan itu ke dalam sebuah bola dan memberikannya kepada Xiaye. Itu akan digunakan oleh pemuda itu untuk membunuh kaisar sebelumnya. Berkat kemampuan bawaan Xiaye untuk bersembunyi di balik bayang-bayang, dia berhasil selamat dari ledakan itu. Namun, butuh waktu lama sebelum dia bisa kembali ke kesehatan prima. Itu juga berkat Lin Xiao yang menyembuhkannya sehingga dia berhasil bertahan hidup. Saat ini, kultivasinya juga melonjak. Tampaknya bakatnya selalu sangat bagus tetapi karena dia telah ditekan oleh kebenciannya maka dia tidak bisa maju. Xiaye sudah berada di Golden Core tahap 2, hanya satu tahap di bawah Lin Xiao dan sepertinya tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tahap 3. Sebagian besar waktu, Xiaye akan mengikuti Lin Xiao seperti bayangan. Lagi pula, dia tidak punya banyak pekerjaan selain melatih dan melindungi Lin Xiao. Ikuti Fu Liang dan cari tahu apa yang mereka lakukan. Lin Xiao melihat isi gulungan itu dan tersenyum tipis. Jika memungkinkan, ikat mereka. Ya yang mulia. Dalam sekejap, Xiaye menghilang. Bab 444, Kesepakatan, 2.
Lin Xiao melanjutkan berjalan ke halaman dan menuju danau. Berkat danau dan manajemen yang dibuat Lu Jian, tampaknya banyak orang sudah berusaha keras untuk mendapatkan rasa hormatnya. Dia menatap danau dan menghela nafas. Butuh waktu lama baginya untuk mengalihkan kekuatan kuno dan kekuatan naga yang dibutuhkan untuk membentuk formasi dari dirinya sendiri ke sekitarnya. Berkat itu, dia tidak lagi dilarang pergi dari danau lagi. Sudah waktunya untuk pergi. Kakak, kamu di sini. Lin Yun terkejut melihat Lin Xiao di sana. Lin Xiao berbalik dan menatap Lin Yun. Selama beberapa bulan terakhir, Lin Yun adalah orang yang paling banyak membantunya. Sebagai seorang alkemis, dia juga memiliki prestise yang tinggi dan setelah lulus ujian, dia adalah salah satu alkemis termuda di seluruh kerajaan matahari. Untuk politik dan sebagainya, Lin Xiao sebagian besar menyerahkannya kepada Pangeran Lin Xian karena saudara keduanya adalah yang paling akrab dengannya. Yun, aku akan pergi. Lin Yun membeku. Dia menatap Lin Xiao dengan bingung. Kakak, maksudmu? Aku akan berurusan dengan pembatasan dan kemudian mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam medan perang kuno 20 tahun. Lin Xiao tahu bahwa untuk dapat berpartisipasi di sana, harus ada semacam kualifikasi yang harus dia dapatkan. Karena dia ingin membawa kerajaan matahari ke ketinggian yang lebih tinggi, sudah waktunya dia pergi. Mendengar itu, Lin Yun menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, kami akan menunggumu di sini. Kamu akan mengambil peran sebagai kaisar untuk saat ini. Saudaraku, kamu bisa menyerahkannya kepada Pangeran Lin Xian. Gengsi keluarga Fan lebih tinggi dan kamu juga seorang alkemis yang menjanjikan. Pangeran Lin Xian mungkin pandai menangani dokumen tetapi dalam hal popularitas, kamu lebih baik. Lin Xiao menyeringai. Atau apakah kamu pikir kamu tidak bisa melakukan ini? Mendengar ejekan itu, Lin Yun terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa saudaranya masih memperlakukannya seperti anak kecil yang akan tertipu oleh tipuan kecil seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Siapa bilang aku tidak bisa? Aku bisa melakukannya. Kedua bersaudara itu saling memandang sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu akan pergi sendiri? Aku membawa Pangeran Lin San, Xia Ye, Xiao Hua, Pangeran Lin Yan, dan aku ingin membawa pangeran itu dari kerajaan Jade Snow. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Pangeran itu mungkin terlihat seperti pangeran yang sembrono dan terlihat sangat cantik tetapi dia merasakan kekuatan jauh di dalam diri pangeran itu tidak biasa. Bahkan dia merasakan sedikit ancaman. Jika Pangeran Fu Liang bisa dipercaya, dia ingin membawanya bersamanya. Lin Yun mengangguk. Dia berpikir sejenak, bagaimana dengan muridmu? Dia ditemukan oleh anggota keluarganya dan sudah lama dibawa pergi. Wajah Lin Xiao agak jelek saat dia menyebutkan ini. Dia baru mengetahui kemudian bahwa Long Hao dibawa kembali ke kerajaannya, itulah sebabnya bocah itu tidak pernah muncul di hadapannya. Sepertinya butuh beberapa waktu sebelum dia bisa bertemu dengan muridnya lagi. Kalau dipikir-pikir, Long Hao sudah berusia 15 atau 16 tahun sekarang, kan? Seberapa kuat dia? Lin Xiao agak penasaran tetapi pada saat yang sama, dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk tidak mengetahuinya. Baiklah, hati-hati saudara, jangan terlalu mengguncang mereka, aku akan mengurus Fu Liang itu. Mengerti, tentu saja. Setelah menyelesaikan beberapa masalah, Lin Xiao menyampaikan kata-katanya kepada yang lain. Xia Ye tidak punya masalah. Putri Lan Yihua juga tidak keberatan karena dia hanya menemani suaminya. Pangeran Lin Yan telah merencanakan untuk berpartisipasi dalam medan perang kuno 20 tahun itu bahkan tanpa dia berkata apa-apa, jadi tidak ada masalah. Satu-satunya yang bingung adalah Pangeran Lin San. Kau ingin membawaku bersama? Pangeran Lin San bertanya dengan nada rendah. Dia memandang Lin Xiao karena dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Lin Xiao. Iya. Mengapa? Karena Anda tidak dapat mengembangkan potensi penuh Anda di sini. Lin Xiao mengangkat bahu. Pangeran Lin San maju lebih cepat dan belum lama ini, Pangeran Lin San bahkan mencapai Golden Core Stage 3 lebih cepat darinya. Faktanya, Putri Lan Yihua juga sama seperti dia telah maju ke tahap inti emas 3.
Hanya Pangeran Lin Yan yang setingkat lebih tinggi tetapi kultivasinya sedikit ditekan ketika dia berada di dalam tempat ini. Pangeran Lin San terdiam. Mengapa bukan saudara Xian? Dia tidak cocok untuk diikuti. Petik 2. Hanya karena itu. Pada akhirnya, mereka tidak bertanya lebih banyak pada Lin Xiao dan hanya mempersiapkan diri. Putri Lan Yihua tinggal bersama Lin Xiao dan meringkuk di pelukannya. Dia telah jauh darinya dan dia juga sangat merindukannya. Apakah kamu keberatan meninggalkan tempat ini? Sama sekali tidak. Putri Lan Yihua tahu bahwa tujuan Lin Xiao untuk menjadi kaisar kerajaan Sun hanyalah tujuan kecil. Dari cara Lin Xiao merencanakan setiap langkah dan melaksanakannya beberapa bulan yang lalu, dia bisa melihat bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh kerajaan bahkan sebelumnya. Tapi sekarang Lin Xiao berencana untuk keluar, itu berarti akan ada lebih banyak bahaya. Apakah kamu takut? Lin Xiao terkekeh. Putri Lan Yihua mengangkat alisnya. Dia menatap Lin Xiao dan menyeringai. Dengan adanya kamu, kenapa aku harus takut? Lin Xiao menyipitkan matanya. Sepertinya dia akan mengalami malam yang panjang hari ini. Kerajaan Salju Giok. Pangeran Fuliang menyampaikan apa yang dikatakan Lin Xiao dan menunggu para tetua mengambil keputusan. Dia tahu bahwa orang yang memiliki kekuatan paling besar di seluruh kerajaan bukanlah dia. Satu-satunya alasan mengapa mereka mengirimnya adalah karena di antara generasi muda, dialah yang terkuat. Bab 445, Kesepakatan 3. Apakah tidak ada cara lain? Tetua lainnya bertanya dengan nada lemah. Saya khawatir tidak ada pilihan lain. Kita juga bisa berperang melawan kerajaan Sun tetapi dengan sumber daya dua kerajaan dikumpulkan bersama, apa menurutmu kita bisa menang? Mereka juga memiliki formasi magis itu. Jumlah kultivator inti emas tahap 1 di kerajaan Sun telah meningkat secara drastis. Jika bukan karena formasi itu dipenuhi dengan batasan, aku akan lama mengambilnya untuk diri kita sendiri. Itu. Para tetua berdebat satu sama lain dan akhirnya tahu bahwa jika keadaan berkepanjangan, mereka tidak akan diuntungkan. Belum lagi, medan perang kuno 20 tahun akan dibuka tidak lama lagi. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Mari kita lakukan. Lin Xiao tentu saja tidak tahu apa-apa tentang konflik kerajaan Salju Giok. Dia sudah menawarkan mereka pilihan tapi tentu saja, dia tidak berencana menganiaya mereka jika mereka memutuskan untuk bergabung dengannya. Setelah Jade Snow Kingdom dianeksasi, akan lebih mudah baginya untuk menguasai seluruh negeri dan mungkin, dapat diproklamasikan sebagai kaisar. Lin Wu mendengus saat mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Kamu akan memenuhi persyaratan jika kamu menjadi kaisar dari 4 kerajaan. Tapi apakah ini sejauh mana impian Anda? Luasnya mimpinya. Melihat keluar, Lin Xiao bisa melihat langit luas dan daratan di bawahnya. Untuk dapat mencapai sejauh ini bukan tanpa kerja keras tetapi dia tahu bahwa untuk menjadi seorang kaisar, menjadi kuat saja tidak cukup. Dia harus tumbuh lebih kuat. Tidak. Itu bukanlah akhir dari tujuannya. Lin Wu mengangguk sebagai penghargaan. Bagus, kalau begitu, bawa asterisesmu ke sini dan mulai periksa batasannya. Baik. Menangani masalah istana dan negosiasi dengan Jade Snow Kingdom kepada Pangeran Lin Xian, Lin Xiao meninggalkan istana bersama Putri Lan Yihua, Pangeran Lin San, dan Xia Ye menuju pilar pembatasan pertama. Mereka diangkut ke kota di dekatnya sebelum menuju ke lokasi. Apakah ini tempatnya? Putri Lan Yihua bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak terlihat jauh berbeda dari hutan biasa. Mata Pangeran Lin San berubah menjadi keemasan saat dia memeriksa area tersebut. Mata kebenaran akan mengungkapkan lebih dari apa yang orang biasa lihat, tapi kali ini, dia tidak bisa melihat sesuatu yang berharga. Ini membuatnya bingung. Aneh kalau aku tidak bisa melihat apa-apa. Lin Xiao menyipitkan matanya. Dia juga tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa merasakan kekuatan kuno yang padat datang ke satu arah. Sebagai seseorang yang telah lama mengetahui tentang kekuatan kuno, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengidentifikasinya hanya dengan tetap berada di sekitar area tersebut. Ikuti aku. Oh, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Pangeran Lin San penasaran. Mungkin.
Katakan dengan jelas, ya. Aku tidak yakin apa itu, tapi aku yakin arahnya ke sini. Lin Xiao tidak repot-repot menjawab saudara kembarnya. Dia berhenti di depan penghalang dan berdiri di sana, matanya melihat ke depan. Itu hanyalah hutan tapi ada formasi tepat di depan matanya. Formasi rumit yang syarat dengan kekuatan kuno. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sangat menarik. Desir. Saat tangannya bergerak, formasi di depannya bergetar dan tak lama kemudian, sebuah lorong terbentuk di depan mereka. Yang lain menonton dengan takjub. Sial, bagaimana kamu bisa menemukannya ketika kami bahkan tidak bisa melihatnya? Pangeran Lin San tertegun tak bisa berkata-kata. Mata kebenaranku bahkan tidak bisa mendeteksinya. Putri Lan Yihua juga melihat ke lorong dan mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa merasakan apa-apa sampai Lin Xiao menunjukkan bagian ini kepada mereka. Saya memiliki sensitivitas tinggi. Menuju rasa sakit. Nyah. Lin Xiao terdiam. Saudara kembarnya menjadi lebih berani sejak dia mencapai tahap inti emas 3 lebih cepat darinya. Tentu saja, sebagian besar pujian berasal dari fakta bahwa dia dikirim untuk tinggal di dunia warisan Phoenix selama beberapa jam dan beberapa tahun berlalu di sana dan mungkin mendapatkan sesuatu. Padahal, Lin Xiao tidak yakin apa itu karena Pangeran Lin San tidak cocok untuk elemen api. Elemennya adalah angin dan kegelapan. Aku bercanda. Pangeran Lin San tertawa dan matanya menjadi keemasan sekali lagi. Sekarang dia bisa melihat lorong itu, dia memperhatikan bahwa kekuatan kuno yang berputar-putar di sana sangat banyak. Itu berarti Lin Xiao mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia lebih sensitif. Kekuatan kuno dapat dilihat dengan jelas oleh Lin Xiao tetapi tidak oleh orang lain. Apakah kita akan masuk? Iya. Saat mereka berjalan masuk, lorong itu berputar-putar dengan kekuatan. Yang lain selain Lin Xiao sedang melihat kekuatan yang berputar-putar di depan mereka. Itu ajaib dan pada saat yang sama, mereka tahu bahwa jika mereka dapat menyerapnya, itu akan bermanfaat bagi mereka. Sayangnya, metode kultivasi normal tidak berguna untuk menyerapnya. Di sini, kata-kata Lin Xiao menghentikan upaya mereka untuk menyerap kekuatan kuno. Mereka semua menoleh ke depan dan menyadari bahwa mereka telah tiba di tengah. Ada pilar besar yang didirikan di antah berantah dan tulisan yang tak terhitung jumlahnya ditulis di sana. Apakah kamu akan menghancurkannya? Putri Lan Yihua bertanya dengan lemah. Tidak, tidak. Pangeran Lin San menoleh untuk melihat Lin Xiao. Dia juga berpikir bahwa akan sia-sia untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Xiao juga tidak berencana untuk menghancurkannya. Namun, apa yang menurutmu akan menjadi pilihan terbaik? Jika kita tidak menghancurkannya, sangat mungkin kita tidak akan bisa keluar dari tempat ini secara normal tanpa bantuan orang luar dan tentu saja, itu berarti kamu tidak dapat berpartisipasi dalam medan perang kuno 20 tahun. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin menyerah pada itu? Kemudian, bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.